Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Saudara-saudara, konsep awal bangsa Indonesia adalah kekeluargaan dan permufakatan, bukan persaingan atau menang-menangan. Namun, sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada, sistem pemilihan presiden, kepala-kepala daerah, anggota MPR, DPD, DPRD, MK, MA dilaksanakan dengan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, semuanya tidak bisa terlepas dan terpisah dengan berdirinya organisasi sosial intelektual Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan dalam mengubah pandangan dan sikap menghadapi penjajah Belanda dari kekuatan sporadis daerah menjadi satu kekuatan nasional yang berpegang pada persatuan dan kesatuan nasional hingga bermuara tercapainya kemerdekaan Indonesia. Saudara, kini terasa persatuan dan kesatuan nasional itu telah pudar, bahkan terancam musnah. Akankah terus berlarut dan kita biarkan? Saudara, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab rakyat. Presiden sebagai kepala pemerintah dan juga sebagai kepala negara adalah pengelola negara, tapi bukan pemilik negara. Dalam pengelola negara, segala kebijakan diatur oleh undang-undang yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan bersama rakyat dalam suasana seimbang, selaras, serasi dan harmonis dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Saudara, faktanya fenomena dan suasana negara kini gonjang-ganjing, gaduh, amburadul, semrawut, tak terkontrol dan tak terkendali. Segala koreksi, kritik membangun baik secara halus maupun kasar dianggap angin lalu. Pemerintah menganggap cara berpikir dan tindakan sebagian besar rakyat bak lawan akut. Persekusi, intimidasi, diskriminasi dan eksekusi terhadap golongan tertentu bak mengabaikan prosedur hukum dan hak asasi manusia. Bahkan penyajian janji-janji kosong, kebohongan dan pencitraan yang tidak populer justru ditunjukkan oleh seorang kepala negara. Di sisi lain, begitu abainya terhadap para pencoleng, pencundang, pengkhianat, dan koruptor yang telah merugikan dan membahayakan negara. Cenderung dibiarkan, penegakan hukum dan keadilan bak menjadi barang langka.
para pemegang peran yang telah dipilih dan diharapkan rakyat justru nama mandul infungsional. Saudara, TNI Polri adalah alat negara, bukan hanya alat pemerintah saja. Tapi faktanya, Pak, partai politik di bawah pembinaan presiden yang diarahkan dan dimanfaatkan sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pemerintah dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya jauh dari suara dan keinginan rakyat. Begitu mudahnya label teroris ditempelkan pada rakyat yang peka dan peduli terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan kata lain, terindikasi pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan otoriter, sewenang-wenang, yang menindas, mendolimi, dan menyengsarakan rakyatnya. Cenderung menjalankan politik dan strategi adu domba, memecah belah rakyat yang menodai semangat Budi Utomo. Saudara, oleh karenanya, kepada seluruh rakyat yang mendambakan kemajuan dan kejayaan Indonesia, dari manapun asal suku, agama, golongan, ras, mahasiswa, buruh, tani, elemen, LSM, ormas, orpol, dan komunitas manapun, kecuali yang beram komunis, saya menghimbau, 1. Kita hadir dan berkumpul di sekitar gedung DPR MPR RI di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022 jam 10.00 hingga selesai untuk mengenang dan membangkitkan kembali semangat persatuan dan kesatuan nasional yang telah dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan untuk dijadikan pegangan dan pedoman pergerakan perjuangan dalam mensukseskan dan menyelamatkan NKRI, masing-masing dengan membawa bendera kebangsaan merah putih, juga diperbolehkan membawa bendera ormas, orpol, LSM, komunitas yang akan menyemarakkan aneka ragam bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Saudara, keanekaragaman ini yang menginspirasi Dr. Wahidin dan kawan-kawan untuk menyatukan niat dan pandangan melawan penjajah. 2. Pada kesempatan ini, antara lain ada agenda orasi dari para orator perwakilan dari masing-masing elemen dan komunitas dengan memedomani keharusan dan larangan yang telah dikeluarkan oleh panitia bersumber dari tema-tema yang sudah ditentukan oleh panitia. 3. Menjaga dan mematuhi hal-hal yang sudah ditentukan oleh panitia, termasuk pelaksanaan prokes. 4. Silakan menunjuk perwakilan masing-masing. Jika ada yang ingin menyampaikan aspirasinya ke dalam gedung DPR RI, mengingat aturan dan keterbatasan, penentuan dan penetapan yang bisa masuk atas keputusan panitia dengan seadil dan seobjektif mungkin. 5. Panitia mengajak berpikir positif bahwa kegiatan ini sebagai ajang kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di mata internasional. Sekali lagi, saya menghimbau untuk tertib
hikmat, dan kooperatif dengan para petugas TNI Polri demi terselenggaranya kegiatan ini dengan tertib, lancar, sukses, dan aman. Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karenanya, rebut kembali kedaulatan rakyat. Allahu Akbar, merdeka. Bandung, 8 Mei 2022. Sugeng Waras, Panglima Lapangan, Hari Kebangkitan Nasional 2022.